Selamat pagi pemirsa. Kekhawatiran mengenai keterbelahan masyarakat akibat kontestasi pemilihan presiden kembali muncul ke permukaan saat apel akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah di Surakarta Rabu lalu. Dalam acara itu, Presiden Joko Widodo mengajak semua elemen bangsa agar tidak terbelah hanya karena perbedaan pilihan politik dalam pemilu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 22 September 2023 dengan tema menghindari polarisasi disintegratif bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga nanti menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Sudah tahu mau pilih yang mana? Rahasia, tapi saya udah tahu. Rahasia, tapi sudah tahu. Siapa tahu sama, siapa tahu berbeda, tapi bisa tidak membuat... sama, bisa beda gitu. Iya, tapi kalau kita berbeda, Bang Don jangan musuhi saya, begitu ya. Teman jalan terus. Jalan terus. Tetangga jalan terus. Iya, itu yang akan kita bahas, Bang Don. Tapi sebelum kita lihat itu, pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. Percepatan pilkada berbau politis. Memang pilkadanya dipercepat dan kenapa kemudian dikatakan berbau politis ini, Bang Don? Ya, itu ada rencana atau ada gagasan untuk mempercepat dari bulan November ke September. Oke. Jadi makanya dimajukan ya, dimajukan. Kenapa kemudian dia dibilang ada bau politisnya? Karena menimbulkan spekulasi. Seolah-olah percepatan itu ada kaitannya dengan majunya misalnya Gibran atau Bobi atau keluarga Pak Jokowi. Kaisang juga ya? Ya, saya belum tahu persis Kaisang maju atau tidak gitu. Untuk maju di pilkada. Apakah di DKI, apakah di Jawa Tengah, apakah di Medan dan seterusnya. Dan itu harus dilakukan sebelum beliau lengser sebagai presiden pada bulan Oktober. Oke. Itu menimbulkan spekulasi. Spekulasinya begitu? Ya, spekulasi. Apakah benar seperti itu? Ya, harus ada penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kalau kita kutip atau kita baca apa yang diajukan oleh alasan yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian, ya alasan-alasan itu harus betul-betul sangat clear gitu. Salah satunya supaya tidak ada kekosongan pemerintahan daerah di 1 Januari 2025. Kira-kira begitu. Salah satunya gitu. Ya juga ada untuk tujuan untuk lebih penghematan, lebih cepat dan seterusnya gitu. Jadi ini itu kira-kira. Ini katanya karena juga berpikir kalau kemudian nanti misalnya pilpresnya hanya 2 kubu, maka akan terlalu mepet kalau ke November, katanya begitu ya? Atau itu betul, Bang? Karena kalau ada masuk ke putaran kedua, karena tidak ada yang memenangkan 50% plus. Kalau 3 kubu maksudnya kalau ya, 3 pasangan. Itu berarti kan bulan Juni, kira-kira lah. Berarti ke arah sana itu sangat dekat. Karena itu sekarang orang mulai berwacana tentang 2 poros saja. Jadi bergabung. Saya 2 hari atau 3 hari ini mencoba menguping kiri kanan dan bertemu teman-teman begitu. Apakah ada di tempatnya Pak Prabowo, di tempatnya PDIP gitu. Kelihatannya cukup serius bahwa mereka sedang bekerja menuju ke sana. Sana tuh maksudnya yang mana? Untuk 2 poros. 2 poros? Untuk 2 poros menggabungkan. Jadi Prabowo bergabung dengan Ganjar? Iya, kira-kira begitu. Yang mana menjadi capres, yang mana artinya yang bisa kita buka adalah bahwa itu sedang bekerja di situ. Tentu sangat bervariasi wacananya. Tetapi orang bicara tentang Ganjar dan Prabowo. Baik. Seperti apa yang ada di, mungkin belum bisa kita sampaikan di sini. Yang ada di tempatnya Pak Prabowo, kemudian yang ada di tempatnya Pak Ganjar, tapi kan di situ kan tergantung PDIP dan Gerindra. Tetapi on the way menuju ke sana. On the way menuju ke sana ya. Walaupun ya namanya katanya kan politik itu dinamis ya, Bang Don. Iya, makanya jawaban mereka kan politik masih dinamis. Iya. Serba mungkin. Iya, saat-saat terakhir juga bisa berubah lagi. Betul. Oke, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, pemirsa. Ini berita terkait dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus SDM ya. Betul. Dewan Pengawas dinilai gagal jaga integritas. Alasannya apa nih berita ini, Bang? Ya, ini karena keputusan Dewas yang menyatakan bahwa Yohanes Tanak itu tidak melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran kode etik dan perilaku KPK.
seperti diketahui ini kan soal kebocoran data ya, lalu kemudian menelpon salah satu dirjen di SDM soal korupsi di sana, lalu kemudian diteliti, lalu tidak ada bukti menuju ke sana, lalu ada kemudian para aktivis atau penggiat anti korupsi mengatakan ini sih Dewas gagal jaga integritas, itu kayak jeruk makan jeruk gitulah. Jadi ya ada kecenderungan untuk mengatakan bahwa mestinya lebih teliti sehingga bisa dibuktikan. Tetapi ada yang mengatakan ya udah sampai di situ saja. Ya akhirnya keputusannya adalah Yohanes Tanak tidak melakukan pelanggaran. Tidak melakukan pelanggaran etika juga ya. Itu betul. Ini padahal di saat bersamaan kan juga ada isu pertemuan pimpinan KPK yang lain nih Bang ya? Iya. Atau pimpinan KPK yang sama? Kan sering disebut yang sama juga loh Bang. Kan namanya. Ada beberapa dulu kan yang juga ketemu orang di luar, kemudian diganti kan. Betul. Nah, lalu kemudian ada lagi cerita, ya memang harus steril sih. Iya. Harus steril. Katanya nih ada mantan komisaris independen Wika Beton diterima lah ya di lantai 15 katanya. Saya ingat dulu teman-teman cerita itu kalau kita dengar dari Dewan Budi, orang kemana-mana itu bawa minum sendiri, bawa makan sendiri. Betul. Nggak boleh mereka terima makan. Orang KPK ini maksudnya KPK. Ya? Setiap kali penyidik atau penyelidik ke tempat itu nggak boleh terima itu. Tapi berarti mungkin kalau saya bisa melihat Bang Don, kekeluargaan dalam tanda petik di KPK ini hebat ketika Dewan Pengawas dan Komisioner. Bahasa kekeluargaan tanda kutip ya. Lo kan kita harus bersatu katanya Bang. Walaupun, bersatu untuk yang baik, tapi kalau untuk yang jahat itu berkongkol namanya. Ya sudah, nanti tinggal Dewan Pengawas membuktikan apakah kecurigaan orang ini tidak beralasan atau jangan-jangan beralasan. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3 terkait dengan pemilu 2024. Kerawanan netralitas terbanyak pada pilkada. Maksudnya ini incumbent yang mau maju atau siapa lagi maksudnya Bang? Ya, yang jadi soal itu adalah kerawanan netralitas pada pilkada yang dilakukan oleh ASN atau pejabat. ASN-nya. Itu pemain wasit jadi pemain. Jadi kalau menurut Bawaslu, dia mengutip Loli Suhenti, berdasarkan pemetaan kerawanan netralitas ASN paling banyak terjadi saat pemilihan kepala daerah. Hal itu membuat Bawaslu meminta jajarannya mencermati isu memajukannya pelaksanaan pilkada 2024. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi kalau kita lihat kalau misalnya petanya sudah tahu begitu kan, mestinya sudah makin mudah kan bisa di snapshot di situ, maka pelanggarannya mestinya bisa dicegah. Gitu. Tapi masalahnya penyelenggara pengawas pemilu, kalau kemudian ASN yang terlibat itu adalah dari petahana. Ya, itu berani apa tidak itu Bang? Ya selalu begitu, karena dari petahana, mantan anak buah, selalu ada pikiran untuk balas jasa, lalu kemudian nanti kalau menang juga akan dapat benefit, kan gitu. Itu jadi soal, dan kita tahu bahwa praktek seperti itu di daerah-daerah itu ada gitu. Jadi ada timnya bupati, timnya calon bupati, lalu kemudian yang akan bekerja siapa gitu, yang akan jadi kepala dinas siapa, itu terlihat. Jadi kita nggak bisa bantah yang begitu. Cuman apakah betul mereka ikut dalam proses itu, ya itu betul-betul harus diteliti. Walaupun kita tahu bahwa itu adalah isu yang sangat umum dan itu sudah jadi rahasia umum. Atau wali kota yang mau maju jadi gubernur begitu ya? Dan punya kedekatan dengan kekuasaan katanya begitu Bang? Katanya sih, kan kita susah buktikan. Kita ikuti nanti perkembangan kasus atau dugaan ini seperti apa. Kita ke editorial Bang Don dan pemirsa. Menghindari polarisasi disintegratif. Artinya polarisasi adalah pembelahan yang bisa memecah belah. Disintegratif kan menjadi tidak bersatu lagi. Memang ada tendensi ke arah situ Bang. Bukankah itu hanya pemilu yang 2019 dan 2014 saja? Ya, kita kan kutip tadi seperti Leo sampaikan di headline news tadi, pernyataan Presiden Jokowi di Solo. Jadi ada pernyataan sinyalir, Presiden mensinyalir bahwa ada tanda-tanda ketegangan dalam Pilpres 2024. Jadi lalu kemudian di situ dikatakan mestinya kita sudah 5 kali, ini yang kelima ya, Pilpres langsung, mestinya kita tidak boleh lagi. Jadi kalau kita lihat seperti itu, ya udah utamakan kemajuan bangsa kita, utamakan persatuannya. Dan itu adalah sebetulnya antisipasi, karena juga setiap sebagian besar dari kita juga mulai merasa
mulai mengalami ketakutan-ketakutan tentang munculnya keterbelahan itu karena ada manipulasi dan eksploitasi kampanye SARA yang berlebihan, kampanye identitas yang berlebihan, yang saling menakutkan. Belum lagi itu di-amplify lewat hoax, di-amplify lewat sosmed dan seterusnya. Ada bias media, ada kemudian begitu banyak hal yang kita kemudian hadapi. Kita lihat kuliah di kampus saja dari 3 capres itu bagaimana kemudian video-video itu diputar balik. Kan, bisa diedit ya. Jadi keterbelahan macam begini yang diantisipasi dan kemudian Presiden Jokowi mengatakannya lebih dulu gitu. Ini soal lama sebetulnya. Dan kita berharap pada Pilpres 2024 ini ya para politisi ya sudah harus berhentilah mengeksploitasi dan memanipulasi isu-isu SARA seperti itu. Ya masalahnya kalau lihat paragraf terakhir kan sebetulnya kuncinya itu Bang Don, bahwa Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan harus menjaga netralitas supaya kemudian tidak ada potensi polarisasi dan disintegrasi. Selama ini kan gini loh, menang dan kalah itu biasa, harus siap menang, siap kalah. Katanya begitu, tapi menarik ketika Pak Tito Karnavian mengatakan pada tanggal 31 Agustus, jargon siap menang, siap kalah itu hanya jargon saja. Karena realitanya semua siap menang, tapi tidak siap kalah. Itu dia. Jadi itu kenyataan. Bahkan kalau kalah marah-marah. Itu dia. Kita akan bahas itu ya Bang Don, dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 22 September 2023, menghindari polarisasi disintegratif. Menghindari polarisasi disintegratif. Kekhawatiran mengenai keterbelahan masyarakat akibat kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres kembali muncul ke permukaan saat apel akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam di Surakarta, Rabu 20 September. Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo mengajak semua elemen bangsa agar tidak terbelah hanya karena perbedaan pilihan politik dalam pemilu. Pada kesempatan itu, Jokowi meyakini masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi. Namun secara tersirat, Jokowi tetap melihat adanya potensi ketegangan antar kelompok selama penyelenggaraan pemilu. Publik secara luas tentu ingin harapan yang diungkapkan Jokowi menjadi suatu kenyataan. Apalagi hingga saat ini, suasana keterbelahan akibat residu penyelenggaraan Pilpres 2014 dan 2019 masih terasa di masyarakat. Namun demikian, publik juga tidak ingin pernyataan tersebut hanya retorika para elit politik semata. Apalagi hampir 10 tahun selama Jokowi berkuasa, publik juga menyaksikan para elit politiklah yang kerap kali menyebabkan pembelahan yang tajam di masyarakat. Gejala pembelahan yang disintegratif ini kembali mulai dirasakan jelang pendaftaran Capres dan Cawapres Pilpres 2024 melalui upaya menjadikannya hanya 2 pasangan saja yang bertarung. Padahal pengalaman Pilpres sebelumnya membuktikan menguatnya polarisasi disintegratif di masyarakat akibat hanya 2 pasangan saja yang bertarung. Kecurigaan ini juga sangat beralasan dengan melihat perkembangan upaya membentuk koalisi yang cenderung pragmatis dan saling jegal. Padahal perkembangan koalisi saat ini sudah cukup untuk menghasilkan 3 pasangan capres dan cawapres. Belum lagi pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kemudian mengusulkan pemilu kepala daerah atau pilkada dimajukan dari November menjadi September 2024. Pemerintah beralasan percepatan pilkada 2024 untuk menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025. Namun, usulan ini juga perlu dicurigai sebagai upaya pemerintah untuk menjadikan Pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasangan dan cukup berlangsung 1 putaran saja. Sebab penyelenggara pemilu hampir dipastikan bakal kesulitan apabila menyelenggarakan Pilpres 2 putaran, Februari dan Juni,
dan pilkada dalam waktu berdekatan. Karena itu, sebaiknya para elit partai politik memperhatikan kebutuhan publik luas atas alternatif pilihan politik yang membuat pemilu lebih dinamis dan bisa menekan hegemoni identitas serta keterbelahan di tengah masyarakat. Alih-alih mengajak masyarakat, seharusnya elit politiklah yang introspeksi untuk tidak membuat polarisasi yang tajam hanya demi syahwat kekuasaannya. Dalam sistem negara yang demokratis, perbedaan pilihan politik di masyarakat merupakan suatu yang wajar. Para elit politik seharusnya memberikan contoh berpolitik secara elegan dan penuh keadaban. Mereka jangan melakukan cara-cara kotor dalam berpolitik demi kepentingan jangka pendek untuk meraih singgasana kekuasaan. Demikian pula presiden dan seluruh jajaran pemerintahan harus menjaga netralitas mereka agar terwujud iklim politik yang sehat dan penuh kegembiraan dalam pemilu 2024. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita sebelum berdiskusi lebih lanjut Bang Don mau bertanya juga dengan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Ahmad Bakir Ihsan, sudah tersambung lewat saluran telepon. Pak Bakir, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Don Bosco. Pagi Mas Bakir. Pak Bakir, kemarin terakhir Presiden itu sampai mengingatkan dalam sebuah pertemuan di Surakarta bahwa melihat ada potensi ketegangan antar kelompok, itu kata-katanya. Anda melihat hal yang sama terjadi atau sebetulnya itu adalah semacam trauma masa lalu saja, karena melihat nama-nama yang beredar lalu yang mengusungnya kelihatannya pembelahan itu akan semakin minim terjadi. Bagaimana Pak Bakir? Kalau fenomena di masyarakat kita kan yang apalagi yang beragam seperti ini, potensi-potensi misalnya ke arah perbedaan bahkan nanti mengerucut pada konflik itu kan selalu ada. Itu kan suatu yang inherent di dalam sebuah keragaman, tetapi kan itu bisa dikelola. Bisa dikelola secara baik sehingga keragaman itu bisa menjadi bersinergi untuk kemudian kepentingan yang lebih luas lagi. Tapi kalau melihat potensinya itu, kemungkinannya lah kita bicara ya Pak Bakir ya, seberapa mungkin bahwa 2024 ini benar-benar akan membelah bangsa seperti yang pernah terjadi di 2 pilpres sebelumnya? Kita sempat takut juga saat itu. Seberapa mungkin itu terjadi lagi Pak Bakir? Kalau saya punya satu pandangan yang optimistik dari perjalanan pengalaman pemilu, Mas. Jadi ketika ada orang merasa ada sesuatu yang salah pada perjalanan masa lalu, dia akan cenderung untuk menghindari itu, tidak mengulang, apalagi dianggap sesuatu yang abadi gitu loh. Jadi misalnya politik identitas kesannya tidak akan pernah berubah, padahal apalagi politik kan seni serba kemungkinan untuk kemudian mencari yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan masyarakat. Tentu ini kan harus dimulai, Mas, diteladankan, dicontohkan, bukan hanya dalam bentuk perkataan tapi juga kenyataan. Jadi ada relevansi antara apa yang dikatakan dengan apa yang nyata. Karena faktanya misalnya sebagian elit bahkan pemimpin di wilayah misalnya mereka masih terjebak dalam politik yang sifatnya jangka pendek dan sempit. Misalnya ada kasus kepala daerah mempromosikan calon tertentu padahal belum tidak boleh dilakukan misalnya. Itu kan artinya bahwa pada level kepemimpinan masih ada hal yang perlu disempurnakan sehingga masyarakat bisa mengikuti. Tapi kalau pada level elit misalnya masih penuh dengan penyimpangan, deviasi dan sebagainya, bagaimana masyarakat mau belajar seperti itu. Oke, Pak Bakir, itu kan bicara soal netralitas ya, itu kan kita harapannya sebenarnya mulai dari dari lurah, dari RT sampai ke presiden itu netral. Kalau Anda lihat netralitas itu seperti apa untuk 2024 ini?
Kalau dari fenomena yang ada seperti ini menjadi agenda yang betul-betul harus menjadi perhatian, bukan hanya kita kemudian menyerahkan pada Bawaslu, tapi pada diri kepemimpinan pada level daerah itu memang harus punya keinginan yang kuat untuk memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakat. Kalau tidak, maka kemudian dari level yang paling bawah sampai atas, masyarakat yang paling bawah kemudian terkontaminasi oleh politik-politik yang sejatinya harus dihindari seperti itu. Oke. Di 2 pemilu yang lalu, pemilu presiden yang lalu itu ada 2 pasangan yang berkontestasi dan itu yang kita ingat sempat membuat kita was-was. Kalau Anda lihat 2024 ada tren sekarang katanya mau mengarah ke 2 pasangan. Apakah ini artinya malah bisa kita mengulang lagi kemungkinan polarisasi ini atau seperti apa Pak Bakir? Iya, ini kan sebenarnya seharusnya kan politik itu mencerminkan masyarakat yang beragam, yang potensinya sangat banyak, sehingga seharusnya kalau kita kan punya jatah maksimal sampai 4 pasangan sebenarnya, tapi ini ada kecenderungan mau mengerucut ke yang lebih kecil. Nah itu kan kemudian menutup ruang di mana aspirasi masyarakat yang seharusnya mendapatkan tempat yang lebih luas kemudian dipersempit. Dalam kondisi sempit itulah maka potensi-potensi pada konflik yang lebih keras memungkinkan terjadi. Karena itu menurut saya harus diberikan peluang. Ini 3 ini sudah ada yang hilang 1 pasangan, seharusnya kan 4 yang berhitung dari parliamentary presidential threshold itu seharusnya 4. Tapi ini sampai sekarang menjadi 3. Kalau kemudian dikerucutkan lagi kan membuang atau menutup ruang bagi masyarakat yang punya aspirasi yang beda untuk kemudian mendukung calonnya. Jadi kedepannya seharusnya politik betul mencerminkan keragaman masyarakat kita. Keberagaman harus tercermin juga dalam dinamika politik. Terima kasih pengamat politik Universitas Islam Negeri Ahmad Bakir Ihsan sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Bakir. Pertanyaan besarnya itu Bang Don. Kalau kemudian saya langsung ke pilpresnya yang tadinya kita mengira akan ada 3 kelompok, 3 kubu, 3 poros. Tapi tren terakhir tadi Bang Don juga mengkonfirmasi sinyalemen bahwa akan jadi 2. Bukankah itu menuju 2? On the way ya, belum tentu sampai juga, bisa jadi sampai lebih cepat begitu. Nah, apakah itu kemudian malah justru memperbesar peluang polarisasi? Karena kan hanya ada Bang Don dan saya, tidak ada pihak ketiga begitu. Itu bagaimana Bang? Ya potensi itu selalu ada kalau berdua, lebih besar dibanding kalau bertiga. Tetapi kalau bertiga kan ujung-ujungnya juga akan berdua kan. Kalau misalnya 2 putaran, kecuali kalau itu 1 putaran, itu bedanya gitu. Tetapi Leo, saya termasuk yang optimis seperti Mas Bakir tadi. Kali ini akan berkurang. Gitu ya. Kemungkinan polarisasi itu kita mestinya sudah belajar dari situ gitu. Survei juga memperlihatkan misalnya ya jajak pendapat Kompas soal pemilu 2024 56 responden merasa khawatir ada polarisasi. Masih tinggi. Itu kapan, masih Bang? tinggi. Ini Juni tahun ini ya? Juni tahun ini. 56% masih takut. Itu tetapi ini sudah turun dibanding Mei 2022. Yang kekhawatiran pada polarisasi itu sampai 70%. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Jadi setahun kemudian turun menjadi 50%. Tetapi itu kan angka yang tetap besar. Artinya residu itu tetap jalan dan biasanya faktornya apa yang membuat polarisasi itu? Pertama soal intoleransi. Ini 27%. Lalu kemudian hoax itu 22%. Lalu sikap elit politik yang berujung fanatisme politik itu 16%. Lalu buzzer dan influencer itu 6,5%. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi kan kalau yang paling mudah untuk kita kan mungkin di luar itu tidak bisa kita kendalikan. Tapi kalau bisa kan para politisi yang menjadi ujung tombak supaya tidak memanipulasi, mengeksploitasi soal sektarian atau soal primordial ini untuk kepentingan jangka pendek. Bang, pertanyaannya kan begini Bang, kalau kita lihat 2014-2019 Pilpres itu 2 pasangannya sama walaupun wakilnya yang kemudian berubah ya di 2014 dan 2019 wakil presidennya. Betul. Nah, tapi kan calon presidennya dan salah satu menjadi presiden itu sama di 2 periode. Di periode yang saya bilang periode ketiga ya, yang sekarang akan Pilpres 2024, memang orangnya akan ganti, tapi kan kemungkinan Pak Prabowo masih akan masuk juga. Dan walaupun Pak Jokowi sudah tidak masuk, tapi kan banyak orang mengatakan sebetulnya ada perpanjangan tangan Pak Jokowi di situ. Bagaimana kita bisa berharap kondisi sekarang berbeda
Karena pemain-pemainnya masih relatif sama sebetulnya, Bang. Itu excellent, Leo. Pandangan yang betul-betul. Kemudian kenapa orang merasa masih resah? Kenapa orang khawatir? Karena pemainnya masih itu juga. Iya. Ya ada beberapa perbedaan, ada beberapa varian. Cuman kan kita bisa lihat perbedaannya. Misalnya begini. Tadi kalau on the way itu adalah pasangan Ganjar sama Prabowo. Iya. Ini kan all president's man. Atau kalau menurut kubu Prabowo Ganjar katanya Ya, gitu. kira-kira gitulah. Katanya gitu, Bang. Ini kan Ya, sekarang ya. diskusinya seperti itu. Ya. Tetapi paling tidak kita juga melihat ada buah yang positif ketika Presiden Jokowi merangkul Prabowo pada tahun 2019. Begitu juga kemudian Pak Sandiaga Uno yang masuk dalam kabinetnya. Setidak-tidaknya ini pandangan Kodari ya, saya baca dari tahun 2020 dia bilang itu sejak Prabowo masuk ke dalam kabinet, riset menunjukkan informasi hoax yang merongrong pemerintahan Jokowi turun hingga 80%. Turun 80%? Turun hingga 80%. Memang tidak terbayangkan. Wah. Jika itu tidak dirangkul, kira-kira seperti apa pandangan kita ketika kita mengatasi COVID, Leo? Kalau itu tidak di-endorse oleh sebuah kekuatan, masih ada yang ada di luar itu, gitu. Seperti apa kira-kira kita menangani COVID itu? Jadi itu adalah berkah dari upaya yang kemudian walaupun orang merasa ngapain dulu ribut-ribut dan perang tahun 2019 begitu besar, tapi tiba-tiba kok ujungnya kayak begitu. But the result is there. Kita kemudian bisa lihat hasil itu dan akhirnya kan beberapa pembangunan infrastruktur bisa jalan. Nah, di situ kemudian Presiden Jokowi mengatakan ya sebetulnya kita lebih penting untuk lakukan melakukan langkah-langkah untuk kemajuan bangsa dibanding pecahannya karena pemilu, pecahannya karena ada 1-2 orang yang kalah, lalu kemudian itu dibawa jadi residu untuk kemana-mana, lalu kemudian kebersamaan kita sebagai sebuah keluarga bangsa itu kemudian retak gitu. Jadi kira-kira gitu lah. Bang Don, melihat sekian peristiwa yang terjadi, kita belum masuk masa kampanye padahal kan nama calon presiden, calon wakil presiden saja belum definitif. Tapi kita sudah melihat beberapa tren pengulangan cara-cara waktu Pilpres 2014-2019. Ada pihak yang mengatakan si itu adalah tokoh politik identitas, tapi ketika melakukan sosialisasi dalam tanda petik, karena kan belum boleh sebetulnya kampanye, menggunakan identitas juga sebetulnya, Bang. Ini ya kita tidak usah menyebut lah apakah itu iklan, ya itulah Bang Don tahu. Lalu bagaimana kemudian harusnya kepala daerah tidak boleh mengendorse untuk memilih seseorang pada saat dia masih menjadi kepala daerah, tapi kan terjadi juga, Bang. Lalu kalau kita melihat cara-cara, saya boleh katakan 3 kubu yang mungkin masih ada itu, sebenarnya mirip-mirip juga. Nah ini apa yang kita bisa pastikan akan berubah yang membuat kita yakin, yang Bang Don tadi katakan, Abang optimis tidak akan ada polarisasi nih tahun depan nih, Bang. Karena jalan menuju situ masih terjadi lagi nih. Meniadakannya sama sekali itu tidak mungkin. Tetapi menguranginya mungkin. Leo, menguranginya mungkin. Tetapi memang harus ada tanda-tanda. Bagaimana aparat kita itu harus bersikap tegas. Bawaslu harus tegas atas pelanggaran itu. Berani apa tidak? Aparat penegak hukum kita, entah polisi, entah hakim, entah jaksa, itu juga harus jelas kalau ada tindakan-tindakan pidana yang berkaitan dengan pemilu. Ini bukan soal berani atau tidak. Dia harus berani kalau kita mau naik kelas. Dia harus berani kalau kita mau, rakyat itu cerdas gitu sebetulnya. Tapi begitu dimanipulir, karena sekarang kita tahu bahwa itu ada post-truth. Banyak orang ya memilih menurut apa yang dia yakini, bukan apa yang seharusnya dia pilih karena berdasarkan fakta dan data. Sudah sangat subjektif. Jadi sudah sangat subjektif dan sangat yakin. Lalu kemudian lihat hitam putih, lawan itu adalah buruk sekali dan bukan lawan dia atau yang dia pilih adalah yang terbaik. Padahal orang harus lihat track record dan seterusnya. Itu kan kemampuan publik. Dan dalam situasi seperti ini, kita layak mempersalahkan para politisi yang memanipulasi ini. Itu jalan kita gitu. Karena mereka itu masih bisa dikendalikan. Kan tidak banyak. Buktinya kemarin misalnya, Bawaslu tuh berani menyatakan, kita bicara minggu lalu di sini. Berani menyatakan pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran dan Bobi yang mengkampanyekan pilih Ganjar dan pilih PDIP. Saya tidak tahu seperti apa sanksinya, itu kan harus kasih ke DPR. But keberanian seperti itu harus dilihat sebagai sebuah kemajuan. Ya tentu mungkin tidak enak untuk seorang Pak Jokowi gitu, karena ini adalah keluarganya. Tetapi hukum adalah hukum, aturan adalah aturan. Kita sudah memulai dengan begitu dan kita bisa lihat, andai kata keberanian dan ketegasan seperti ini dipunyai, itu mestinya
bisa berubah dan kita bisa makin maju. Masalahnya Bang Don, saat kita berbicara ini pun di media sosial Bang, itu hoax sudah makin banyak. Ada potongan-potongan video di acara di kampus, di acara yang lain, itu dibuat begitu rupa, dan akhirnya masyarakat di akar rumput, yang juga maaf nih, terlalu banyak juga yang malas untuk mencari tahu kebenaran, dimakan mentah-mentah Bang. Akhirnya ujung-ujungnya bisa terbelah juga. Nah ini bagaimana mengatasinya, kita bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Don, kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Don Bosco. Selamat pagi. Silakan Pak Tasrik, pendapat Anda Pak. Ya, menghindari polarisasi disintegratif ya. Ada kekhawatiran atau yang disampaikan oleh kepala negara kita di acara Generasi Muda Muhammadiyah di Surakarta beberapa waktu yang lalu, kecenderungan terjadi lagi ke polarisasi atau keterbelahan di pemilu 2024 ini. Saya melihat mudah-mudahan Presiden dengan yang disampaikan itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Jangan sampai apa yang disampaikan tetapi pada kenyataannya Presiden sendiri selalu menyampaikan sikap mendukung kelompok tertentu, bahkan mengarah-arahkan, misalnya pilihlah yang rambut putih, pilihlah yang dahinya berserat. Nah, itu kan tidak mendidik secara demokrasi ya. Saya berharap bahwa masyarakat di bawah ini, pemilih ini akan mengikuti elit-elit politik di atas yang selama ini jangan sampai mengeluarkan katakan diksi dan pendapat yang justru mengundang demokrasi itu tidak sehat. Silakan bersaing, tetapi bersainglah secara elegan. Seni berdemokrasi itu adalah saling menghargai, tidak saling menghujat. Sekarang kalau ada indikasi untuk 2 pasang, saya menyarankan sebaiknya 3 pasang. Kalau 2 pasang itu akan tajam polarisasi di lapangan. Tetapi kalaupun 2, ya mungkin itu tidak menyalahi. Tetapi jangan sampai terulang lagi 2 kali pemilu yang lalu. Karena masyarakat itu terus terang, mau 2 pasang, mau 3 pasang, masyarakat sudah punya pilihan di 2024 ini yang terbaik untuk negara kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Don Bosco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra? Ini bisa curhat Bung Leo. Iya. Polarisasi ini sepertinya tidak terhindarkan Bung Leo. Yang dulu saja kan yang lalu tahun 2019 itu kan dua kubu, 2 pasang antara Jokowi dan Prabowo. Nah kenyataannya sekarang nih kan Jokowi nggak ikut, Prabowo saja
Tapi pendukung yang dulu mendukung Prabowo itu tidak serta-merta jadi pendukung Prabowo. Iya, kan itu sudah, padahal dulu mendukung kan, itu udah memperlihatkan bahwa apa sebenarnya yang dimaui ini. Dan isu kali ini kan polarisasinya itu antara yang melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan atau mengadakan perubahan. Nah, tapi andai kata tadi dikatakan dua kubu, Bung Leo, ya Bu, ya dua kubunya nih antara Prabowo dan wapresnya Ganjar, dengan Ganjar wapresnya Prabowo, itu tetap polarisasi tidak akan terhindarkan. Demikian yang ingin saya sampaikan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra masih ada pemirsa Metro TV, kali ini dari Palu, Sulawesi Tengah, Pak Peter. Pak Peter, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bung Leo, Bang Don, selamat pagi, salam dari Palu. Selamat pagi, Pak Peter. Selamat pagi, silakan Pak Peter ya. Begini Pak, saya ini pernah menjadi anggota FKUB 4 periode. Jadi yang saya bisa simpulkan begini, sangat signifikan dan sangat penting peran dari Togama. Apa itu Togama? Tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan ceramah-ceramahnya formal pun informal, mendinginkan suasana. Kalau mereka melakukan provokasi itu bahaya. Pertanyaannya, berani enggak Bawaslu menindaknya atau tidak? Itu yang penting. Jadi tokoh agama dan tokoh masyarakat itu harus diberi bekal. Diberi bekal, ajar, disarankan atau dihimbau supaya jangan jadi provokator. Itu saja, penting sekali itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Peter di Palu, Sulawesi Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Beragam, jangan-jangan Bu Indra tadi, Bang Don, termasuk salah seorang yang disurvei tadi, yang masih 56% takut ada polarisasi. Nah ini kan kembali lagi kita melihat peran dari elit, Bang. Betul. Ketika elit bisa bersalaman, bisa bertemu, bisa tertawa, bisa berpelukan, bisa makan apapun ya yang digoreng bersama-sama, nasi goreng, ayam goreng, itu kan bisa dengan segera mendinginkan, mengademkan para pemilih kita semua. Pertanyaannya apakah itu sekarang sudah terjadi? Elit memberikan contoh bahwa mereka juga tidak mau ada polarisasi. Iya Leo, sekali lagi kita harus datang dengan premis bahwa mungkin polarisasi atau kekhawatiran itu tidak bisa ditiadakan, tetapi bisa dikurangi. Diminimalkan. Menarik apa yang tadi saya katakan, bahwa politisi itu memegang peran kunci. Lalu Pak Peter menambahkan tentang peran tokoh agama dan tokoh masyarakat. Itu juga betul jadi kunci untuk membuat itu tidak terprovokasi untuk hal-hal seperti ini. Problem kita adalah tokoh kadang-kadang dikasih uang untuk mengamplify, kan gitu. Jadi, lalu begitu diamplify, ya banyak pengikutnya jadi ikut gitu, jadi endorser. Jadi itu hal-hal yang kita lihat bahwa itu agak susah kita hindari. Tapi kembali lagi kalau kita bicara tentang Pilpres 2024, kenapa tadi saya sama optimisnya dengan Mas Bakir? Kan kita tahu bicara misalnya dianggap Mas Anies itu adalah mewakili identitas agama gitu. Yang lama ya. Tapi sekarang di situ ada PKB, ada Nasdem, ada PKS. Sepanjang yang kita kenal seorang Surya Paloh misalnya, ini kan sebetulnya nasionalis sejati. Saya puluhan tahun, jadi saya bisa tahu gitu. Apakah mungkin dia akan membiarkan seorang Anies misalnya akan melakukan kampanye seperti tahun 2017? Yang membelah begitu? Yang membelah seperti itu. Kan itu yang membuat saya merasa bahwa itu yakin gitu. Kedua, andai kata jadi dua poros, lalu kemudian di situ ada Ganjar dan Prabowo gitu, atau Prabowo Ganjar gitu misalnya. Kita juga tahu ini kan all president's man. Menurut saya akan ada yang berubah gitu. Jadi ada yang berubah untuk melihat latar belakang, lihat kumpulan politiknya seperti ini, lihat cara-caranya. Oh, untuk kembali ke cara-cara lama, rasanya kemungkinannya itu lebih kecil dibanding kalau misalnya
Prabowo jalan sendiri gitu misalnya. Oke. Lalu kemudian Ganjar. Anies didukung oleh partai-partai, misalnya hanya PKS dan kawan-kawan tanpa ada Nasdem dan PKD di situ. Lalu kemudian Ganjar hanya PDIP. Tentu bukan persoalan identitas, karena nasionalis itu juga sebuah identitas, kan gitu kira-kira. Yeah. Ini kan identitas versus identitas. Yeah, Gitu. yeah. Tetapi kita bicara tentang mana yang membuat identitas yang dieksploitir, yang membuat itu pecah belah, yang membuat kita itu terpolarisasi. Kan itu kan pilihannya ada di situ. Gitu. Okay. Oh, ternyata mempertajam sentimen agama primordial seperti itu lebih merugikan kita semua sebagai bangsa. Yeah. Agama kemudian dimanipulasi. Agama itu sesuatu yang bersih, Iya. sesuatu yang netral, tapi Membawa begitu damai dimanipulasi, harusnya. Iya. dimanapun itu terjadi, itu jadi rusak. Iya. Jadi itu bukannya sekedar di sini gitu. Iya. Dimanapun itu dilakukan, sama, itu bikin rusak dan bahkan mendowngrade agama itu sendiri. Bang Don, kalau misalnya yang tadi disampaikan Bu Indra itu benar, bahwa yang menjadi poin polarisasi untuk tahun depan itu adalah melanjutkan versus mengubah. Dan tadi juga Pak Tasrik sudah mengingatkan bahwa ya para pemimpin pemerintah juga harus menunjukkan netralitas. Jangan kemudian ada favoritism. Betul. Dan itu kan berpotensi membuat polarisasi yang bukan pakai identitas SARA lagi seperti yang lalu. Nah, kalau itu ternyata benar, Bang, itu bagaimana? Loh, ya itu sangat menarik loh. Ini soal keberlanjutan versus perubahan kan? Sebetulnya publik itu harus betul-betul cerdas. Soal keberlanjutan itu memang apa baiknya, apa bagusnya. Kemudian kebutuhan pada perubahan itu di mana dan bagaimana perubahannya. Yang mana yang diubah? Ya, yang mana yang harus diubah. Kan itu semua orang kemudian akan menoleh ke track record. Kemudian orang akan menoleh ke program dibanding bicara primordial gitu atau identitas. Orang akan kembali ke situ. Nah, kita berpikir ya mereka harus kalaupun ada kampanye ya kampanye keberlanjutan. Seperti apa? Mengapa? Gitu. Apa saja yang harus diberlanjutkan, apa saja yang harus diperbaiki. Begitu juga soal perubahan. Mengapa harus berubah dan bagaimana kita berubah dan seperti apa akan hasil perubahan. Masuk akal jadi, tidak? Jadi orang harus bisa membaca hal-hal begitu. Dan menurut saya ini sekarang menjadi lebih bagus. Kenapa kita bicara soal kalau Leo bicara ini nanti soal keberlanjutan dan perubahan. Ini kan dua school of thought yang berbeda. Polarnya nanti di situ, Bang. Polarisasinya Tutupnya harus di situ. ada di sekitar situ. Dan kalau harus ada di sekitar situ, kita bisa tahu kontennya seperti apa. Dan ketika kita tahu kontennya seperti apa, kita juga bisa tahu yang akan didengungkan itu mestinya akan ada di sekitar sini gitu. Berarti soal-soal yang lama itu adalah soal itu tambahan aja, jadi komplementer gitu. Kita berharap akan seperti itu. Orang harus bicara bahwa kalau misalnya ini adalah keberlanjutan versus perubahan, kita menurut saya lebih layak untuk merayakan ini sebagai sebuah pesta. Oke, Bang, pertanyaannya begini. Yang Bang Don sampaikan, saya paham, dan mungkin sebagian pemirsa kita juga paham, tapi kan itu mungkin tidak banyak orangnya, Bang. Ini kan orang-orang yang cukup punya pendidikan, cukup mau repot untuk mencari tahu. Dan kebanyakan saudara-saudara kita yang lain yang jauh lebih banyak itu tidak mau melakukan itu, Bang. Dan akhirnya untuk mereka yang penting adalah identitas yang dipakai. Apakah sama dengan saya tidak peduli programnya, saya tidak peduli masuk akal atau tidak, yang penting sama dengan saya. Dan itu mulai dilakukan. Yang mana yang bakal menang, Bang? Soal adu gagasan tadi, melanjutkan lawan mengubah, atau kembali lagi ke identitas. Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, disebut-sebut 2024 itu eranya anak muda. Betul. Karena pemilihnya katanya berapa? 1/4 atau 30% adalah orang muda. Betul. Nah, pertanyaannya, anak-anak muda ini kan memang orang yang sangat melek informasi, tapi juga tidak sedikit yang malas sebetulnya, Bang, cari tahu yang sebenarnya seperti apa. Nah, apakah kemudian kampanye atau adu gagasan itu bisa lebih menang daripada adu identitas, Bang Don? Iya, ini tergantung pada kecerdasan orang berkampanye, Leo. Kecerdasan
kampanye itu kan mengkomunikasikan sesuatu. Ya. Mengkomunikasikan itu selalu mengandaikan bagaimana menyampaikan sebuah pesan yang mudah diterima. Bagaimana menyampaikan pesan yang membuat orang tertarik pada pesan yang kita sampaikan. Meyakinkan orang ya. Artinya justru ini sangat challenging ketika orang mau sampaikan pesan itu kepada orang muda yang tidak mau berat-berat. Ya dia betul-betul harus bisa menyampaikan pesan itu dengan cara yang ringan, dengan cara yang mudah, dengan cara yang singkat, pendek, padat dan seterusnya. Tapi itu menarik gitu. Makanya kita bicara. Tadi pertanyaannya apakah layak untuk menyampaikan pesan program gitu. Itu layak, itu tergantung bagaimana membuat itu jadi lebih sederhana dan lebih menarik. Persoalan kita kan ada para politisi yang mengatakan sesuatu yang ringan jadi berat dan kita tidak mengerti ujungnya. Tetapi ada juga orang yang ngomongnya bagus, ada hal yang berat jadi enak didengar dan jadi ringan, tapi substansinya tidak hilang gitu. Kan ini kan generasi TikTokers, generasi Instagram dan seterusnya kan perlu yang begitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah nanti program itu bisa disampaikan? Sangat bisa jadi. Begitu banyak mediumnya. Tentu tidak semua gitu. Tapi kan kita bisa mengatakan dari 100 sasaran, 60 sasaran tercapai kan bisa bisa kita peroleh gitu, itu sudah dianggap sukses. Betul. Satu. Kedua, ketika kan kembali lagi kepada manipulasi dan eksploitasi kampanye-kampanye identitas. Itu menurut saya sudah masa lalu. Dan itu sudah ditinggalkan oleh generasi yang tadi Leo sebut sebagai generasi muda, generasi baru, milenials dan generasi Z, yang adalah justru menjadi mayoritas dari pemilih pada 2024. Jadi saya juga termasuk tidak yakin bahwa itu akan bisa dimakan untuk hal-hal seperti ini. Lagi pula kalau kita mengeksploiter itu, rasa-rasanya untuk generasi baru itu sudah out of date. Dan itu bahkan merendahkan kecerdasan mereka gitu. Pembelahan atau polarisasi itu memang banyak orang menghindari, Bang. Tapi di sekitar kita, saya mau mengatakan di tengah keluarga itu benar-benar terbelah waktu itu ya. Bahkan ada teman saya yang pasangan suami istri itu sampai belah, Bang. Itu sangat disayangkan. Mungkin ada banyak masalah lain sebetulnya. Nah, setelah masalah lain itu tapi dia terbawa-bawa dijadikan kambing hitam. Nah, setelah kemudian ada rekonsiliasi, Prabowo masuk ke kabinet, Sandiaga Uno masuk ke kabinet, orang-orang ini mengatakan, wah, ternyata kemarin hanya drama. Nah, bagaimana memastikan bahwa masyarakat kita siap, Bang, bahwa melihat 2024 itu hanya kontes, hanya lomba, yang ada periode tertentu, dan ketika selesai, benar-benar kemudian melanjutkan hidup dengan menerima siapapun pemenangnya. Ya, memang seharusnya demikian. Dan publik itu harus terbiasa seperti itu. Cuman kan memang tidak mudah. Amerika yang sudah 200 tahun lebih saja ternyata masih ke bawah-bawah sampai sekarang, dan Donald Trump kemudian akhirnya kan dibawa ke pengadilan dan penjara. Itu pakai identitas itu ya? Itu ya karena pakai identitas tadi itu soal kulit hitam kan, putih gitu, supremasi kulit putih. Hal-hal seperti itu memang kita tidak bisa hindari. Betul-betul hanya bisa kita kurangi dan kita harus memulai saat ini gitu. Kalau kita mau lebih maju kan kita belajar dari banyak hal. Dari sejarah kita belajar. Sama seperti sejarah bagaimana Pak Jokowi merangkul seorang Prabowo, yang orang kemudian itu menjadi ikon yang memperlihatkan ini mungkin berlawanan itu mungkin. Meskipun waktu itu semua orang terperangah itu, Bang. Bertanding kalau kata Ketua Kadin Arsyad Rashid, bertanding tapi kemudian bersanding gitu. Nah, itu kan hal-hal yang menurut saya jargon-jargon yang ya belum terlalu luas, tetapi mulai ada. Dan itu akan mengubah cara kita melihat. Lalu kemudian kalau bisa kita betul-betul, karena cara kita melihat sudah berbeda dan makin maju, kita betul-betul harus menikmati pemilu itu sebagai sebuah pesta. Jangan, boleh beda pilih antara saya dan istri saya dan anak saya, tapi ya just fun gitu. Baik. Jangan sampai kemudian pesta gitu. Iya, jangan sampai kemudian pestanya menjadi mimpi buruk begitu ya, Bang Doni. Kita harapkan kita semua bisa benar-benar menghindari polarisasi. Bang Don Bosco Slamet, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, dalam sistem negara yang demokratis, perbedaan pilihan politik di tengah-tengah kita, masyarakat, adalah sesuatu yang wajar. Para elit harusnya memberikan contoh berpolitik secara elegan dan penuh keadaban. Demikian pula Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan harus menjaga netralitas agar terwujud iklim politik sehat dan penuh kegembiraan dalam pemilu 2024. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.